warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel dan TikTok Ciloteh Wanipin. Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini saya bersama dengan Bapak Haji Asrilmanan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Bapak Haji Asrilmanan, Ketua KPP Kota Padang. Dan saya sangat mengenal sosok yang satu ini karena beliau ini adalah salah satu tokoh sesepuh di Pasaraya. Ya Pak Haji? Insya Allah. Nah, dan hari ini saya tergelitik dengan apa yang dibuat oleh Pak Haji Asrilmanan beberapa waktu yang lalu di sebuah media. Saya baca bahwa sebuah tulisan Pak Haji. Jadi Pak Haji hari ini masih sempat menulis ya? Ya. Kalau usia Pak Haji udah berapa nih sekarang nih? 75 yang udah habis. 75 udah habis. Menjelang 76. Tapi masih tetap energik ya Pak Haji? Alhamdulillah. Tulisan Pak Haji itu judulnya adalah Manusia Barbar Terdidik. Saya sudah baca tulisan yang Pak Haji buat. Dan saya ada beberapa hal yang tidak saya pahami. Dan tentunya masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat juga kepengen tahu manusia barbar terdidik yang Pak Haji maksud ini seperti apa. Silakan Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Allah wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan oleh Upin. Iya. Mengenai tentang tulisan yang saya tulis di beberapa media, yaitu manusia barbar terdidik. Ya. Jadi manusia barbar terdidik itu bersangkutan dengan peradaban. Jadi akhlak termasuk akhlak. Jadi saya melihat ya dan juga bersentuhan dengan pribadi ya. Waktu itu ada sebuah bank swasta yang dan komunikasi kita cukup lancar dan anak kita mempunyai kredit KPR, kan ada kredit satu lagi yang KPR-nya lancar, yang satu lagi ini agak kurang lancar dan jumlahnya juga tidak begitu banyak. Jadi melihat kita lancarnya saya masuk ya, gimana tolong komunikasikan. Ada namanya di bank swasta itu ya. Ada si Jimmy namanya, diberinya saya nama, ada Ahmad Syafi'i ya di Jakarta. Katanya boleh kita udah mulai mengatur bagaimana cara pelunasan, dan itu niat baik kan kita. Dan saya sebagai orang tua tentu tidak mau meninggalkan utang. Soal jaminan atas nama saya. Iya, betul. Saya beli nasihat orang tua saya sama dulu dari mama. Apapun yang dibeli harus nama kita sendiri. Ya. Walaupun itu untuk orang tua anak, segala macam, itu harus nama kita sendiri supaya bisa penyelesaiannya. Kalau namanya kita di rantau, kadang-kadang kita butuh. Iya, nah, betul Pak Haji. Bisa kita berpartner lah dengan bank. Tapi ternyata bank-bank sekarang ya komunikasi kita lancar. Ya, tahu-tahu dia belelang aja. Nah, ini yang supaya masuk dengan kebiadaban. Artinya kan ini satu komunikasi Pak Haji lancar. Selama ini lancar. Dan anak pun yang satu lagi KPR-nya lancar. Iya. Tapi rumah tetap dilelang. Rumah ini yang saya duduk sekarang. Jadi itu ya. Jadi rumah inilah yang dilelangnya, dan nilai psikologisnya jauh lebih tinggi dan nilai umumnya jauh daripada nilai lelangnya itu diberikan. Jadi ya psikologis kita kena ya Pak Haji. Iya, psikologis kita. Ketika sebuah rumah dilelang, tentu sebuah narasi, sebuah opini itu berkembang di tengah masyarakat yang negatif jadinya ya Pak Haji. Iya. Tapi ini terus terang aja, saya mencari uang sebelum saya berkeluarga ini. Tontonan 68. Ya, dan saya niatkan kalau dapat duit saya mau belikan orang tua saya. Iya. Tapi terbukti kan? Alhamdulillah terbukti. Dapat sama Pak Haji belikan sampai rumah. sekarang, dan rumah ini juga saya udah wasiatkan untuk adik saya yang bungsu. Ada surat wasiatnya itu. Iya. Jadi saya terkejut melihat pengumuman di koran. Oh, ini dilelang. Yang saya terkejut, yang lancar pun juga dilelang. Inilah yang satu kebiadaban dan satu kejahatan perbankan. Apa tidak dikasih tahu Pak Haji? Kan komunikasi Pak Haji lancar nih. Ada dihubungi menjelang itu diumumkan di media, dihubungi Pak Haji. Pak Haji, ini ada? Saya melihat itu komunikasinya dengan anak saya lancar. Oh, lancar. Cuma saya masuknya udah ternyata dilelang aja kan. Jadi
lihat. Sebetulnya pasca COVID ini, bank-bank ini kalau mengadakan, bank manapun kalau mengadakan pelelangan dalam angka 2 tahun ini, saya melihat itu satu kejahatan perbankan. Kenapa? Sakitnya karena peraturan COVID ini kan luar biasa. Iya. Ya. 2 tahun loh Pak Haji. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jangankan untung untuk membayar gaji karyawannya, dan yang perlu kita pertahankan. Soal karyawannya kalau udah terdidik, kalau lepas dari kita kan luar biasa. Iya. Soal karyawan itu bagi kami pengusaha suatu modal. Karyawan adalah aset perusahaan. Aset perusahaan. Jadi itulah yang saya lihat kenapa bank ini melelang-lelang. Tergantung dengan masalah katakanlah pribadi saya ya. Nah, tahu-tahu ada pengumuman di koran, tentu saya bantah. Iya. Saya masukkan surat ke bank, saya masukkan surat ke pengadilan dengan nomor perkara yang jelas supaya kita keberatan. Kenapa kita keberatan? Kemampuan kita untuk bayar ada. Iya. Ya. Cuma waktunya. Niat kita bayar dan menyelesaikan ada. Ada. Harusnya Dan ada perbankan kemampuan perhatikan kita ini untuk ya. bayar, cuma waktu. Waktu ya. Ya, waktu. So kita sebagai orang tua, seluruh utang kita harus lunas dulu. Selesai. Nah, makanya Pak, kita ternyata alhamdulillah utang yang lebih besar dulunya sudah kita selesaikan. Kali ini alhamdulillah tidak terlalu berat rasanya untuk menyelesaikan. Iya. Ya. Jadi tahu-tahu dilelangnya juga ini rumah ini. Rumah yang kita duduk ini dilelang juga ya. Dilelang juga. Tahu-tahu laporannya dilelang, bukan ini aja, yang lancar-lancar juga lelang. Ya, anak kita yang kredit KPR itu juga dilelang. Nah, inilah kebiadaban suatu bank swasta yang tak bisa diterima oleh akar. Kenapa? Ya. Nah, gitu. Dilelangnya yang KPR alhamdulillah tidak ada yang beli, tapi rumah ini orang ada yang beli dengan harga yang tidak masuk akal. Ya, saya menilai ini jangankan ada sekitar 700 juta cuma ini dinilainya dijualnya kepada orang yang beli. Jadi saya jangankan 700 juta, 1 miliar dikasihnya kita tidak mau. Iya. Ya, so, kita mampu untuk menyelesaikan. Iya. Cuma waktu kita, jadi waktu kita kan kita perkarakan, ternyata ya KPNL menyatakan inilah terjual. Ya, inilah yang jadi bermasalah bagi saya. Ada apa antara orang bank, antara orang KPNL dengan pembeli? Dengan saya melihat ini satu kejahatan. Iya. Dan satu perampokan dan pembokasan hak-hak hak nasabah. Debitur. Debitur ya. Debitur, ya. Dan kita setulusnya kita ingin menyelesaikan. Tidak ada yang tidak menyelesaikan. Apa hari ini sudah selesai Pak Haji? Belum ya? Soal ini kan kita perkarakan. Cuma waktu itu mulai aja terjadi gini, kita udah mengadu ke OJK. Ya. Apa tanggapan OJK ke Pak Haji? Itu kita bikin surat sebaik-baiknya OJK, tapi OJK jawabnya ya tidak memihak. Soal ini udah masuk ke pengadilan, serasa pengadilan memutuskan. Tapi kalau dia memihak, melihat apa kronologisnya OJK ini, pasti dia kalau dia betul-betul menegakkan kebenaran, marah sama perbankan. Yeah. Kenapa dengan yang lancar-lancar juga dilelang kan itu? Iya. Itulah. Ini Pak Haji, saya lihat ini sesuatu hal yang memang boleh dikatakan sebuah kejahatan saya lihat nih. Iya. Kenapa? Karena yang biasanya yang dilelang itu yang menunggak, yang tidak lancar. Iya. Kenapa yang lancar juga dilelang dan juga ada etikat seseorang untuk menyelesaikan juga dilelang. Kan ini persoalannya. Nah, itu. Harus jadi saya heran, saya telepon si itu ada namanya Ahmad Syafi'i. Kenapa kok jadi begini? Kan kita sedang berbicara bagaimana cara melunaskan kan itu. Sebab kan namanya sudah COVID ini duit kan tidak sekali. Iya. Tidak seperti dulu. Kalau tidak dulu seperti dulu. Ada cadangan, ada cadangan. Sekarang cadangan itu susah sekali. Setelah kita mengadu ke OJK, ada surat dari balas OJK, selesainya di pengadilan. Kita udah ikut di pengadilan, ya, dan kita udah mediasi sama orang itu. Dan saya usulkan berapa bunganya kita bayar, tapi 17 lunas, kan itu. Iya. Kenapa juga ditolaknya? Nah, ada apa dengan kejahatan antara perbankan, KPNL dan pembeli? Saya curiga nih pembeli ini tukang takur, katakanlah tukang pakang. Ya,
yang menghindari dengan permasalahan orang lain. Iya, iya. Permasalahan orang lain. Nah, inilah yang saya kuncinya kenapa saya sampai menulis Manusia barbar terdidik ya. ya. Jadi tidak ada peradaban, tidak ada keberadaban ya. Ternyata kebiadaban yang ada melelang aset kreditur itu menurut maunya. Itulah yang saya katakan kebiadaban. Suka-suka perbankan. Sesuka-sukanya. Asalkan kan kita di mediasi juga sebutkan ya kita siap lunasi hilang tanggal 7 bulan beres sama kita. Ya. Dan kita bikin asuran per bulannya. Ya. Kenapa ditolak? Kita tanya ada apa antara bank, antara KBNL dan antara pembeli ini. Ya, ya, ada betul. apa ini? Inilah yang saya ucapkan. Saya juga pernah mendengar beberapa kasus yang sama dengan Pak Haji. Barangnya lancar ya, kreditnya lancar, KPR lancar, juga tetap masuk dalam proses lelang. Ya ini yang, dan barangkali bukan Pak Haji saja yang mengalami. Saya yakin masyarakat Sumatera Barat, Kota Padang pasti mengalami hal sama. Hanya saja mereka tidak tahu jalan bagaimana bisa menyelesaikan sengketa ini ya Pak Haji ya. Ya kita secara kan kita perdatakan, dan mudah-mudahan kita minta ya hakim juga bisa jujur melihat permasalahannya. So, kita bukan orang elit ya, kita ada kemampuan bayar, cuma tenggang waktu. Iya. Ya, kalau ada bayar juga dalam hal tenggang waktu kan kita siap bayar bunga. Iya. Siap bayar bunga. Dengan arti katanya mungkin Pak Haji, mungkin pelajaran juga bagi masyarakat ya. Kalau begini perbankan ya berarti masyarakat nanti antipati urusan dengan perbankan, ya kan? Iya. Salah melihat ketidaksehatan itu udah 10 tahun. Iya. Perbankan ini 10 tahun ini di samping ekonomi tidak bagus dalam 10 tahun ini, juga perbankan seolah sudah tidak milik masyarakat lagi. Iya. Tidak partner daripada dagang lagi. Betul. Daripada kreditur, dan tidak mau tahu dengan permasalahan. Iya. Dan tidak mau tahu dengan situasi. Ini situasi sudah COVID. Biarkanlah 2 tahun pemulihan dulu. Iya. Baru mau dilelang atau pendekatan segala macam. Orang itu kan punya jaminan, punya rumah segala macam. Rumah itu masih diujinya. Ya, keseluruhan harus ada nilai-nilai. Harus ada pendekatan perbankan. Jangan main sikat saja kan seperti itu. Jadi itulah saya lihat dan saya mohon kepada pemerintah ya dalam kesempatan dengan Filipina. Kalau mau lelang-lelang 2 tahun ke depan. Ya. Kalau udah pulih ke ekonomi, ya udah bisa dirasakan oleh masyarakat, gerakan. Karena sekarang kan tidak ada gerakan semua kali. Kalau Wan Dipin ke Pasaraya itu ada yang 3 hari tidak pecah telur. Iya. So, pokoknya meratap istilahnya. Meratap. Ya kalau pedagang pasaraya kita tahu itu Pak Haji, kondisi mereka seperti apa. Jadi itu umum itu sifatnya, bukan hanya Pasaraya, umum sifatnya. Jadi kita minta ya kalau bank juga melakukan, bank apalah namanya, swasta pun negara pun melakukan pelelangan pasca COVID ini dalam rangka 2 tahun ini, saya melihat itu sebuah kejahatan perbankan. Saya melihat itu. Nah, itulah yang saya sebut dengan manusia barbar terdidik. Ini kita bicara dari mana asal manusia barbar terdidik? Lahirnya manusia barbar terdidik. Saya melihat ada 3 peradaban yang menguasai bangsa kita sekarang. Peradaban Barat, peradaban sekuler, dan peradaban ateis. Ya. Dan 3 peradaban ini nilai-nilai kemanusiaan kurang. Rasa kasih sayang itu tidak ada bagi dia. Dan yaitu ketiga peradaban ini basisnya materi. Basisnya pasti dia akan berusaha berlomba-lomba cari keuntungan dunia, walaupun menindas orang lain. Inilah yang mulai kan peradaban manusia barbar. Manusia barbar peradaban terdidik. Dan ini pun ya semua orang bisa masuk. Ya, dari kalangan di mana aja. Biar dia itu profesor, biar itu dokter, bahkan ulama, bisa menjadi manusia barbar yang terdidik. Kenapa saya berani berkata begitu? Ya, kenyataan begitu. Berarti kenyataan kondisi kekinian ya Pak Haji. Contoh aja lah masalah. Corona ini kan sudah habis. Corona itu kan dulu yang positifnya jelek, yang negatifnya baik. Kan? Sekarang penyakit corona ini
tidak melayani virus lagi, tapi penyakit corona itu udah melalui pikiran. Ya. Jadi sikap di Indonesia itu banyak yang ya menganggap yang positif itu jelek dan Negatif itu bagus. bagus. Ya. Nah, inilah yang paling berbahaya. Karena gara-gara dibangun opininya ketika corona ya. Corona. Iya. Betul, karena. Jadi dan ini pasti ada solusi. Ya. Ada solusi untuk memberantas penyakit manusia barbar. So, manusia barbar terdiri ini sangat membahayakan kelangsungan kehidupan kebersamaan. Iya. So, nilai-nilai kemanusiaan itu tidak ada. Nilai-nilai kesayangan, kasih sayang itu tidak ada sama sekali. Jadi ada yang 3 lembaga yang kita takut akan terjangkit corona demikian. Yang pertama eksekutif, Ya. dan kedua legislatif, Legislatif, dan keempat yudikatif. yudikatif. Kita mengharapkan, ya kan kita dulu waktu dengan UPN itu diadakan revisi sistem, ya jangan timbul, ya inilah yang menimbulkan manusia barbar terdiri ini, ya karena apa namanya itu, peradaban yang 3 tadi, Ya. mendominasi. Kenapa? Partai-partai Islam tadi itu. Ada apa? Ada apa dengan Ya. partai Islam? Kemana Partai Islam hari ini, Pak Haji? Kemana partai Islam? Katakanlah PKS, katakanlah PBB, P3, segala macam. Udah terkomunikasi. Kenapa dia bisa itu? Ya. Tuhan Allah sudah mengingatkan ayatnya. Ya, yang yuladina manu udkhulu bismi khafah wala tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun. Khafah itu yang kurang. Ya, dia mengikuti sekarang langkah-langkah setan. Iya, iya, iya. Kenapa saya berani bicara begitu? Dulu waktu Covid, ya. Kalau masjid kampung-kampung itu tidak ada Yang tutup, gitu. ya. Yang berhenti Jumat ada itu. Tidak ada. Tapi masjid-masjid yang dikuasai oleh pemerintahan tutup. Tutup tuh. Darul Iman, Masjid Raya, Tutup. Inilah kenapa dia begitu? Saya berani mengatakan, ya eksekutif kita sudah belakangi Al-Quran. Kenapa gitu? Kematian itu tidak perlu takut. Ya. Apapun penyebabnya. Yang perlu ditakuti apa yang kita bawa sudah mati. Iya. Kalau kematian itu Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian itu tidak bisa dimatikan. Tidak boleh bisa dimundurkan. Makanya corona itu sebetulnya tidak ada. Iya. Itu virus media aja. Iya. Karena sedunia orang begitu lah, semuanya takut. Kenapa itu gubernur dan wali kota takut begitu? Karena dia belakangnya Al-Quran. Ya. Sehingga masjid ditutupnya. Iya. Inilah yang membuat kita, ya, ketidaknyamanan di seluruh sektor. Ketidaknyamanan di seluruh sektor. Saya melihat kondisi bangsa kita hari ini, ketidaknyamanan dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi katakanlah basis keagamaannya susah. Berarti kita sudah boleh dikatakan banyak yang zalim ya, Pak Haji ya. Iya, Pak Haji. Ya. Kita lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kalau ya, Pak dari Haji. segi umat Islam, ya, yang tinggal itu sekarang kan istilahnya semangat berdikari kan. Semangat berdikari itu nyala mati matanya belalang. Iya. Lah digoreng udah membelalang itu. Apa gunanya kalau udah bikin? Badak karyang ya, Pak Haji. Jadi badak karyang itu Mato malala, ya, mencodiok kadang mati. mato ko. Jadi apa obatnya? Mari kita masuk cara Islam secara keseluruhannya. Kita lihatkan peradaban, ya, akhlak Islam itu di salah sektor. Jangan, ya ini apalah jadi gubernur, itu kan kemenangan fana, Iya. kemenangan sementara. Iya. Tidak terlalu kalau itu dilihat satu menjadi gubernur, jadi wali kota, dilihat satu nilai ibadah yang bisa berbuat baik semacam. Alhamdulillah. Di sini adalah kelemahan umat Islam sekarang. Sinilah kelemahan umat Islam sekarang. Tidak bersungguh-sungguh. Kafahnya terhadap agama. Manjada wajada. Islam. Tidak bersungguh-sungguh ya, Pak Haji. Jadi kita membutuhkan kesungguh-sungguhan, benar-benar di dalam, ya, kehidupan yang jelas tujuan kita adalah baqa. Ya. Kemenangan baqa, bukan kemenangan fana. Ya. Jadi kemenangan akhirat itu iya dunia dan iya akhirat. Itulah. Jadi saya jangan kenapa lahirnya manusia-manusia barbar terjadi. Yang 3 tadi, kita telah terkontaminasi dengan peradaban
ya barat, Sekuler, ateis. ateis. Saya ulang lagi, yang ketiga peradaban ini nilai-nilai kemanusiaan nggak ada. Rasa kesayang kurang. Di mana-mana coba aja lah lihat. Dia mau asal bunuh-bunuh ini suatu biasa aja sebenarnya. Yang kedua, basisnya itu adalah materi. Dia jarang mencari keuntungan dunia aja, dan dia akan menindas sebuah bentuk kelemahan kita. Jadi yang mengenai penerbangan, mengenai peradaban, kita berharap pada Allah ya, supaya bangsa kita ini dapat merubah sistem. Merubah sistem yang paling bagus itu seperti Muhammad Nabi kita mengalahkan Mekah waktu Mekah itu. Jadi merubah sistem tanpa setetes berdarah keluar. Iya. Bisa nggak? Bisa, asal pikiran kita tidak kena corona lagi. Iya. Itu aja. Kalau yang positif itu jelas positif, kalau negatif itu jelas negatif. Ya. Makanya sistem ini tidak. Kita kembalikan lagi, Pak Haji. Iya, kembalikan. Oh, negatif itu, positif itu baik. Negatif itu jelek. Kan jangan kena corona. Ya. Nah, sekarang kan udah terkontaminasi, udah kena corona semua. Yang katakanlah yang penegak hukum tidak berani negak hukum. Yang eksekutif berbuat yang kehendak keuntungan kelompok semacam. Legislatif asal senang-senang aja, kan gitu. Ya. Jadi lembaga itu tidak berfungsi seperti apa ada. Ya, contohnya Pasaraya kan, Ya, Pasaraya ini kita lihat hidup segan mati nggak mau nih Pak Haji. Karena penjualannya, omset. Karena ada juga penyakit masuk barbar terdidik. Itu masuk sana. Jadi Pak Haji, generasi barbar terdidiknya sudah ada di semua sektor ya? Di segala sektor. Iya. Nggak biadab itu. Tengah jalan dibikin menutup akses. Itu kan kebiadaban. Kebiadaban itulah. Ini toko Dan orang. kita itu udah mengadu kemana aja, biar ke eksekutif, ke legislatif, dan ke yudikatif. Tapi ini tidak ada fungsinya. Sebetulnya jalan itu kan ada peraturan undang-undangnya. Ada. Tidak boleh orang tuanya. Tapi kenapa yudikatif tidak berani menegakkan hukum di sana? Ya. Itu tanda tanya besar. Ada apa? Jadi itulah Wonepin sebagai bincang-bincang kita pagi ini. Manusia barbar terdidik itu bermula dari itu. Dari peradaban. Dari peradaban. Jadi akhlak. Jadi sebagai seorang Islam, tentu akhlak. Akhlak itu yang harus, akhlak Al-Quran itulah yang harus kita tegakkan dalam kehidupan sehari. Ya. Jadi merubah sistem boleh, tapi jangan satu tetes pun darah yang keluar. Tanpa adanya pertumpahan darah. Seperti itu. Itu yang kita harapkan dari kebijaksanaan daripada pemerintah, dari orang-orang yang membuat kebijaksanaan yang di atas itu. Iya. Begitulah yang dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada bincang-bincang kita sambung lagi. Baik Pak Haji, siap Pak Haji. Baik Bapak Ibu, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Asrul Manan. Ya, manusia barbar terdidik. Itu judulnya. Bapak Ibu mungkin bisa mengambil intisarinya seperti apa dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Kita tidak masuk kepada manusia barbar terdidik ini. Kita tutup saja. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.